Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Adam Ismail Official. Pastinya menemani kalian yang lagi ada di rumah aja. Di segmen ini ada yang spesial karena gue kedatangan tamu yang sangat spesial juga. Jadi pada segmen ini ada segmen baru, itu adalah podcast ngobrol santai bareng teman. Jadi pada kesempatan kali ini gue kedatangan teman, kedatangan sahabat juga yang sangat spesial banget menurut gue. Kenapa? Karena di usia yang 30 tahun sudah banyak harang merintang tentunya untuk masa pekerjaan dan karirnya. Nah, kenapa orang ini masuk ke podcast gue? Karena dia itu adalah sekian orang yang ada di ruang lingkup gue yang sedikit menonjol dalam arti lebih baik untuk masalah karirnya gitu. Dan si teman gue ini sudah pernah bekerja di luar negeri, itu 2 tempat. Yang pertama di Kamboja dan di Maldives. Nah, pengen tahu nggak sih kalian kenapa sih atau kok bisa sih dia bisa bekerja di luar negeri? Dan Bisa nggak sih diam? mohon maaf ya. Jadi kalian penasaran nggak sih kok bisa sih di usia 30-an bisa kerja di luar negeri, dan seperti apa kisahnya dan selengkapnya nanti kita akan bahas di podcast kali ini. Sebelum itu saya meminta untuk kalian di like, comment, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian biar channel ini semakin berkembang dan saya pun semakin semangat untuk memberikan yang terbaik pastinya untuk kalian semua. Nah, ini dia gestar kita, Yenda Royat. Gimana kalian kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Kita kan ingin membahas tentang pengalaman kerja yang pernah bekerja di luar negeri gitu kan. Mungkin kalian juga penasaran nih seperti apa sih selama kerja di sana, dan hal positif atau negatif apa yang dia hadapi, dan mungkin untuk kalian bisa jadi inspirasi juga untuk kalian untuk sebelum bekerja di luar negeri itu seperti apa persiapannya gitu kan. Jadi kita langsung aja tanya-tanya sama narasumbernya langsung. Nah, gimana kalian nih awal mulanya kalau bisa kerja di luar negeri sih gitu kan? Mungkin lu bisa ceritain sedikit kepada subscriber gue juga nih yang sedang nonton di rumah. Ya panjang banget. Singkatnya sih awalnya dari gue dulu tuh dibully waktu SD kan. Awalnya gue tuh dibully karena emang ulah gue sendiri sih. Terus beranjak ke SMP itu gue udah mulai kayak malu gitu kan karena dibully gitu kan. Terus akhirnya gue ngelakuin perubahan itu sejak SMP kelas 3 gitu. Gue udah mulai belajar bahasa Inggris sama teman-teman gue yang jago bahasa Inggris. Akhirnya kayak cuman belajar bahasa Inggris biasa doang gitu, kayak menghafal 5 kata kayak gitu doang kan. Jadi nggak langsung praktek langsung gitu. Terus beranjak ke SMK, gue kan SMK kan. Nah di situ juga gue masih kayak suka nonton yang namanya film-film yang berbahasa Inggris gitu kan. Cuma gitu ya. Jadi kayak cuman gua hafal, gua baca, karena waktu saat itu gua belum tahu kalau belajar bahasa Inggris itu kita harus praktek kan ya. Terus lambat tahun karena gua sekolah di bidang pariwisata, akhirnya kan gua pengen ngebuktiin gitu sama teman-teman gua dulu yang ngebully gitu kan ya. Akhirnya gua tuh dengar cerita dari omnya temen gue gitu yang kerja di kapal pesiar. Akhirnya di situ gue mulai kayak tertarik buat kerja di kapal pesiar kan. Nah mulanya gue pengen kerja itu, tujuan gue tuh kerja di kapal pesiar kan. Awalnya gue tuh di kapal pesiar itu. Oh ya, kemudian Akhirnya gue gabung di salah satu agen kapal itu kan di daerah Bintaro kalau nggak salah ya. Daerah Bintaro. Akhirnya kan gue waktu itu masuk di salah satu cruise gitu kan ya. Terus gue buat dokumen kayak Semenbook, kayak BST, CCM gitu kan ya. Gue udah buat. Gue tuh berhenti pembuatan dokumen itu di BST. Gue berhenti di BST. Udah gitu kenapa gue berhenti? Karena waktu itu gue kan awalnya kayak pengen nyoba dulu gitu tanpa belum tahu kalau itu tuh harus berbayar gitu kan ya. Akhirnya di cruise yang pertama itu gue waktu itu harus ada uang sekian puluh juta buat kontrak pertama, nanti kontrak kedua tuh nggak dikenakan biaya lagi gitu kan ya. Nah akhirnya di situ karena gue nggak punya uang, akhirnya gue cancel. Akhirnya dokumen gue belum diserahin. Udah gitu gue nyoba lagi selang 3 bulan, gue dapat lagi tetap di agen yang sama, tapi untuk keberangkatannya itu free. Sebenarnya buat kalian yang mau nyoba di kapal pesiar itu nggak semuanya sih, maksudnya nggak semuanya kayak di bidang gua gitu ya. Di bidang gua kan F&B bagian masak gitu ya, nggak semua yang bagian masak setahu gua gitu ya. Kalau salah mohon diralat.
Jadi nggak semua yang orang masak itu kalau terjun ke kapal pesiar itu untuk kontrak pertama tuh berbayar, ada yang gratis, ada yang berbayar di kontrak pertama. Cuman kita ngeluarin uangnya itu ya buat dokumen, kayak buat tes kesehatan kayak gitu. Nah akhirnya lambat laun adalah gue sharing sama teman-teman gue yang pernah naik ke kapal juga kan ya. Akhirnya di situ gue ambil hikmahnya gitu, baik jeleknya gitu kan ya. Nah dari situ gue memutusin untuk nggak naik ke kapal karena gue dengar dari cerita teman-teman gue. Sebagian memang ada yang senang, sebagian ada yang kayak gimana ya? Mungkin pressure kali ya, pressernya itu lebih besar banget gitu kan ya. Karena kan kita kerja di situ, tidur di situ juga gitu. Jadi ruang lingkupnya benar-benar di situ aja gitu. Nah akhirnya udah gitu lambat laun gue masih kerja lah, cari kerja lagi di Bogor gitu kan ya. Udah gitu gue dapet kabar dari temen gue gitu, dari temen gue kalau ada lowongan di Kamboja. Itu tuh Kamboja tuh perbatasan antara Kamboja sama Thailand, nama kotanya tuh Phoi Phet. Nah di situ tuh ada tempat kasino juga kan. Nah gue tuh kerja di salah satu restoran yang ada di kasino situ. Itu pertama kali gue kerja ke luar negeri akhirnya kan ya. Akhirnya pas gue keluar negeri itu ternyata ya udah, bahasa Inggris yang gue pelajarin ternyata itu kan masih dalam Asia Tenggara gitu kan, jadi bahasa Inggrisnya masih belum begitu, maksudnya belum begitu fasih kali ya. bukannya fasih, maksudnya orang-orang di sana kan ya kita tahu sendiri gitu, maksudnya orang-orang Kamboja atau Thailand gitu bahasa Inggrisnya kan hampir sama kayak kita gitu ya, asal maksudnya kita ngomongnya sih bahasa Inggris Tarjan gitu, yang penting lu ngerti gue ngerti gitu aja. Nah dari situ gue kerja 1 kali kontrak gitu kan, 1 kali kontrak akhirnya gue balik lagi ke Indonesia, gue kerja terus. Gue dapet channel dari temen gue juga untuk kerja di luar negeri lagi di Maldives. Itu dari yang Kamboja gue itu bayar biaya fee-nya itu sekitar 2 juta. Nah kalau gue yang ke Maldives itu gratis karena gue dapet informasi dari temen gue. Belum dia pergi ke luar negeri itu kan dia sempat bekerja di salah satu hotel di daerah Bogor juga ya. Dan kebetulan dia ini adalah salah satu rekan kerja gue yang masih satu departemen gitu. Nah walaupun kita ibaratnya kita resign dari pekerjaan itu, tapi kita tetap silaturahmi dan sampai saat ini pun kita masih berteman dengan baik gitu kan. Nah untuk kalian sendiri nih, kita kan orang awam yang ibaratnya masih kerja di daerah sini kan. Maksudnya kalau misalkan mau kerja ke luar negeri itu sebenarnya bisa nggak sih kalau misalkan orang-orang awam yang kayak kita yang basically yang bahasa Inggrisnya masih kurang, atau mungkin kayak mental untuk ketemu sama orang luar kayak masih kurang, itu gimana sih caranya kita untuk bisa bangkit, atau mungkin ada cara-cara tersendiri gimana cara mengatasi hal-hal tersebut gitu? Kalau hal-hal gitu sebetulnya kan kembali lagi sama dirinya masing-masing ya. Kalau caranya gue mungkin caranya gue itu mungkin bisa nanti di apa ya, kayak di compare lah sama caranya kalian tuh gimana gitu. Kalau caranya gue itu waktu dulu kan karena memang gue pernah dibully, jadi rasa mau gimana ya, kayak mengubah nasib gitu ada keras gitu. Jadi nggak mikir aduh takut nih, aduh apa gitu, nggak ada mikir situ gitu ya, penting modal nekat aja gitu kan. Karena kan waktu itu juga bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu, karena kan waktu itu kan pasti awal-awal orang-orang yang memang belum pernah kerja di luar negeri pasti kan itu takutnya gimana bahasa Inggrisnya sebetulnya gimana ya, dibilang nggak bisa bahasa Inggris banget juga jangan terlalu maksain, karena kan yang penting kita bisa basic dasar. Misalkan kalau kita kerja di bidang F&B, yang penting kita belajar bahasa Inggris ruang lingkup F&B dulu aja gitu. Nanti kalau misalkan untuk improve bahasa Inggris lainnya di saat kita lagi istirahat di kantin kan kita bisa ngobrol sama teman-teman yang dari beda negara gitu, di situ kita bisa improve bahasa Inggris kita gitu. Yang penting sih yang pertama itu bahasa Inggris di ruang lingkup kerjaan kita dulu aja gitu. Jadi kalau apa ya, tipsnya bukannya tips ya, tapi kalau cara gua dulu itu ya modal nekat gitu, karena faktor dari bulian itu kan, jadi gue modal nekat gitu. Tapi untuk teman-teman nih, tipsnya dari gue gitu ya, kalau mau nyoba ke kapal pesiar, usahain menurut saya, kalau buat saya itu ngurus dulu dokumen, minimal dokumen dasar tuh kayak BST sama Simenbu, karena sama paspor lah. Karena semakin kita udah punya yang dasarnya itu semakin kayak cepat untuk apa ya, diurus lah, cepat untuk berangkatkan. Kalau naik ke kapal kan semakin kita cepat ngurus dokumen, semakin cepat juga kita schedule-nya untuk keluar gitu. Jadi kalau buat temen-temen yang memang mau nyoba ke kapal pesiar, saran dari saya gitu ya pribadi, coba untuk punya 3 basic dokumen dulu aja kalau menurut saya gitu ya, kayak paspor,
Simenbook sama BST itu. Jadi buat temen-temen yang mau nyoba untuk kerja di luar negeri, jangan pernah takut lu nggak bisa bahasa Inggris. Tuh dengerin, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru ya. Jangan pernah takut, karena kan kalau lu, jadi gini loh, kalau misalkan lu nggak bisa bahasa Inggris tapi lu nggak punya kemauan gitu, tapi ruang lingkup lu ya orang-orang yang nggak mau berkembang, itu nggak bakal bisa gitu. Jadi lu harus bener-bener gimana ya, nekat gitu, nekat. Nanti lambat laun juga karena ruang lingkup lu di sana ngomong bahasa Inggris, mau nggak mau lu juga harus bisa gitu loh. Makanya nyoba gitu. Nah, jadi setelah kemarin pergi ke Kamboja dan Maldives, itu kurang lebih berapa lama untuk yang di Kamboja, berapa lama, sama yang di Maldives berapa lama? Kalau yang di Kamboja itu gue 1 kali, kan 1 tahun itu 2 kontrak, jadi dibagi 2 per 6 bulan per 6 bulan itu. Nah, jadi gue ngabisin kontraknya cuma sekali, yaitu 6 bulan. Udah itu ke Maldives itu cuma ngabisin kontrak 1 tahun. Kalau ngobrol sama gue tuh enak, ngobrol santai, bisa sambil ngemil kan, dapat sponsor juga. Nah, kemudian kalau misalkan untuk ini kan masalah sensitif kan. Kalau misalkan gue nanya masalah gaji nih, mungkin luar sana juga kan kayak penasaran untuk bedanya gaji di luar negeri sama di Indonesia tuh apa sih gitu kan. Maksudnya kenapa sih orang banyak banget pengen banget kerja di luar negeri, yang notabene nggak semua orang juga bisa ngelakuin itu gitu kan. Mungkin lu punya kasih bocoran ke kita berapa sih pembayarannya sama sebulan, dan penghabisan biaya sama sebulan. Kalau gue pribadi sih sebetulnya yang karena waktu itu kan gue sekamar sama orang Filipina kan, sama orang Filipina. Gue tuh ada 3 orang, sama gue tuh 4 orang, jadi satu kamar tuh ada 4 orang tuh. Setiap departemen tuh beda-beda gajinya, dan setiap negara tuh basicnya tuh beda-beda. Kalau gue sih basicnya sejujurnya itu sama kayak di Jakarta kali ya, basic dasar gajinya tuh. Cuman yang membedakan cuman dolar doang, dan kita dapat servis gitu. Jadi kalau di masuk ya imprem lah. apa bedanya kerja di dalam negeri sama luar negeri ya kita dari pendapatan, karena memang pendapatannya itu dari dolar kan, jadi menyesuaikan juga gitu. Karena memang nggak munafik juga gitu, gaji di luar tuh memang lebih besar gitu maksudnya. Kalau untuk posisi-posisi kayak saya gitu, misalkan kayak komis gitu kan ya, jadi lumayan lah, bisa manajer kali, kelebihan nggak sih kalau gitu? Nggak apa-apa sih kan, buat Jadi setiap juga. Jujur kalau di Maldives itu setiap resort itu beda-beda gitu. Ada temen gue dia kerja di salah satu resort di Maldives yang bener-bener apa ya, yang bener-bener bagus banget. Itu service charge-nya itu dia bisa dapat sampai $2,000 itu buat servisnya gitu. Jadi kebayangkan gitu. Jadi kalau yang mau kerja di luar negeri ya harus nekat. Tampaknya obrolan kali ini sangat panas banget ya, karena gue pun dengar sendiri pun kayak pengen banget kerja di sana gitu loh. Tapi emang kondisinya kan sekarang lagi nggak bisa memungkinkan untuk bisa kerja di luar gitu loh. Nah, Korean gue nanya lagi nih, ada nggak sih pengalaman menarik sama pengalaman yang menurut lo seru banget gitu kan, kayak pengen lu balik lagi ke sana tuh seperti apa sih? Mungkin di Kamboja sama di Maldives bisa diceritain sedikit ya? Kalau di apa ya, senangnya itu kalau di Kamboja kan itu berbatasan itu Kamboja sama Thailand itu. Senangnya di sana makanan, sebetulnya makanannya kan kayak ya kita tahu lah makanan orang-orang Thailand. Maksudnya Kamboja juga nggak beda jauh lah kayak Thailand gitu, kayak tom yum kayak gitu-gitu, itu yang buat benar-benar enak. Karena kan kerjanya juga di dekat apa namanya kasino gitu kan, kasino resort gitu kan. Jadi ya senangnya ya gitu, maksudnya sering bolak-balik ke dalam kasino aja gitu, ngeliat orang-orang yang lagi main judi gitu kan. Senangnya itu kalau waktu di Kamboja gitu. Kasino tuh apa? Kasino tuh kayak tempat judi kali. Tempat judi. Tapi yang mewah gitu ya? Iya mewah, sering. Tapi kalau menurut gue sih di sana nggak terlalu kayak mewah kayak di Eropa gitu. Maksudnya masih ya gimana sih, masih standar Asia Tenggara gitu kali. Jadi nggak begitu wow banget gitu, nggak begitu wow banget. Yang di Maldives? Kalau yang di Maldives itu senangnya kita uangnya bisa irit karena memang kan sih Maldives itu tempat apa? Maldives itu tempat apa? Tempat Jelasin. Maldives itu kan kita sebetulnya itu kan Malay ya, ibu kotanya tuh Malay, jadi kita sebutnya tuh Maldives. Kenapa disebut Maldives? Karena nama negaranya itu Malay, dan Maladewa itu negara Islam juga kan. Jadi kalau buat teman-teman yang Muslim yang mau kerja di sana juga
nggak perlu takut kan, pasti "Ih, makannya gimana nanti, makannya pasti banyak yang dilarang deh." Enggak, kalau untuk makanan sih enggak. Kalau untuk makanan kita nggak ada apa namanya, alhamdulillah gitu, nggak susah gitu nyari makanan yang halal gitu, karena sama kayak di negara kita kan, misalnya juga negara muslim. Kalau untuk di resortnya juga paling kita disediain makanan yang kayak apa ya, kayak makan makanan kayak pork gitu kan, itu paling terus buat tamu doang. Tapi kalau misalkan kayak makanan di kantin itu buat karyawan 100% itu halal semua, karena kan pegawainya juga kebanyakan ya dari Malaysia juga gitu, dari negara-negara Asia. Ada juga sih dari negara-negara Eropa gitu, cuman mereka beda departemen. Cuman ya senangnya kalau di Maldives itu kalian kalau kerja di pulau-pulau gitu, enaknya uang kalian tuh bakalan irit banget gitu, bakalan bisa nabung gitu. Kenapa gitu? Karena memang ya kalian hidupnya di pulau terus gitu, nggak ada yang namanya mall, nggak ada yang namanya bioskop dan lain sebagainya. Pasti kalau misalkan orang-orang yang memang suka jalan-jalan ke mall, nonton atau nongkrong sama teman-teman gitu, kalau misalkan kerja di Maldives, di pulau, di resort itu pasti nggak bakal bisa bertahan ya. bakal bisa bertahan. Kecuali kalau misalnya orang-orang yang kayak pengennya apa ya, udah bosen dari hiruk pikuk apa ya, perkotaan gitu, yang biasanya cuma diem aja di rumah gitu. Nah kalau kerja di Maldives itu cocok banget, uang juga bisa save gitu, bisa irit maksudnya. Karena makan kan di sana disediain, tidur juga udah disediain. Cuman kalau di resort gua pribadi sih nyuci sendiri, tapi yang bersihin kamar ada itu housekeepingnya. Terus yang kedua nggak ada wifi kalau di resort gua, jadi beli wifi gitu. Berapa ya waktu itu, gue lupa lagi berapa giga itu, selama sebulan itu $50 sih, tapi nggak nyampe sebulan udah habis sekarang YouTubean terus bete. Seperti yang kita ketahui kan, kalau di sekarang ini kita sedang ada pandemik yang namanya COVID-19 atau virus corona ini. Nah sebenarnya berdampak banget nggak sih ke Korea dengan virus ini ya, untuk di Kamboja sama yang di Maldives. Mungkin kalian tahu sedikit ceritanya mungkin di tempat Resort tempat kerja saya yang dulu itu udah ditutup selama 3 bulan. Nanti pengoperasian itu kalau nggak salah itu bulan Juli awal. Jadi teman-teman gue tuh bakalan balik lagi ke resort tuh bulan Juli gitu. Mereka tuh udah pada dipulangin juga, karena kan memang udah kayak bener-bener di lockdown banget itu. Tamu-tamu juga udah pada nggak ada gitu. Jadi dia berdampak banget lah pada di bidang pariwisata juga gitu kan ya. Jadi buat teman-teman yang memang kerja di bidang pariwisata itu pasti bakalan ngerasain banget gitu. Kayak saya sekarang kan kerja di Cilegon juga, itu ngerasain banget gitu, unpaid leave gitu sampai sebulan, terus kerja cuma 10 hari, terus libur lagi 3 minggu kayak gitu sih. Jadi sedih sih, sedihnya ya karena punya cicilan juga. Kalau ada cicilan gak sedih. Kalau untuk masalah cicilan banget jangan diceritain di sini gitu, itu kan masalah pribadi bapak gitu ya. Nah, gue sebenarnya kan berharap banget nih semoga kayak virus corona atau COVID-19 ini kan agar cepat berlalu dan cepat selesai gitu kan. Nah, kalau misalkan dalam waktu dekat ini tahun 2020 misalkan si virus corona ini atau COVID-19 ini akan selesai nih, maksudnya akan benar-benar hilang. Karena sendiri sebenarnya pengen banget balik lagi ke luar negeri itu, ke Kamboja atau Maldives atau bahkan atau akan stay di Indonesia lagi. Jujur mau, karena waktu yang November itu, yang waktu di river itu, gue tuh nggak lolosnya di food test. Kayaknya nggak lolosnya di food test. Kenapa nggak lolosnya di food test? Karena jujur gimana ya, saingannya dibilang berat banget sih juga nggak, mungkin karena belum rezekinya kali ya. Tapi insya Allah kalau corona lagi udah beres, mau nyoba lagi sih itu ke yang river itu, karena ngebat banget. Gue sih tipikal orang kalau memang mau nyoba di A pasti nyoba terus sampai bisa gitu. Terus juga buat teman-teman yang memang mau kerja di luar negeri harus punya modal. Maksudnya modalnya ya minimal modal uang lah, maksudnya buat jaga-jaga lah, takutnya nanti mau medical check up, takutnya. Karena kan buat dokumen itu kan nggak murah. Dulu waktu zamannya gue lupa lagi tahun berapa gitu ya, buat BST itu sekitar 1,5 deh, 1,5 buat BST. Awalnya aja. Buat BST gitu ya, 1,5. Waktu Karawan pertama kali kan perginya ke Kamboja kan. Kamboja itu kan ibaratnya Karawan pertama kali dari Indonesia kerja di luar negeri di Kamboja. Nah sebenarnya ada itu nggak sih cara kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang yang di luar sana tuh seperti apa? Mungkin ada cara-cara atau tipsnya mungkin dari Karawan langsung yang pernah bekerja di sana? Kalau di Kamboja itu kan
yang gimana ya, perbatasan banget sama Thailand, jadi di sana pergaulannya ya, tau lah maksudnya ladyboy kan banyak pasti di sana. Ladyboy? Iya, banyak banget asli. Kalau kalian nggak tahu Ladyboy, nanti saya kasih fotonya di sini. Banyak banget itu, banyak banget dan memang bener cantik kan, jadi bener-bener cantik banget gitu kan, cantik banget. Dan yang paling serunya lagi di sana itu kalau kita jalan kalau di tempat kerja gue itu kan namanya Koi Pet City ya. Di situ tuh banyak banget teman-teman gue yang dari Indonesia juga kenal di sana, orang-orang Medan, mereka orang-orang Medan yang kerja di sana juga, maksudnya ada yang di restoran, ada yang di mana, ada yang coffee shop gitu kan, ada juga sih teman-teman gue di sana. Jadi untuk pergaulan sih masih banyak orang Indonesia juga di sana, dan waktu itu hal uniknya, maksudnya gimana ya, adaptasinya sih susah gampang karena mereka kan bahasa Inggrisnya benar-benar kayak gimana ya, dibilang bisa banget juga enggak, dibilang enggak bisa juga ya nggak bisa gitu, maksudnya ya gitulah maksudnya bahasa Inggrisnya mereka gitu. Yang penting kita paham juga, kadang nggak paham juga sih, kadang nggak paham gitu. Sampai gue bilang gini, kayak bahasa Inggris gue juga nggak gitu-gitu banget, maksudnya nggak gitu. Kalau gue ngomong tuh mungkin orang masih paham gitu, tapi kalau sebagian teman gue yang notabene orang sana, ada yang nggak gue paham karena bahasa Inggrisnya mereka lebih pronunciationnya mungkin kurang jelas. Jadi untuk pergaulan seru banget. Dan uniknya di sana waktu itu gue pernah ngelewat salah satu, bukan dibilang klub juga enggak sih, ada lagu wali tapi pakai bahasa Thailand gitu. Ada lagu wali tapi dinyanyiin pakai bahasa Thailand. Terus juga ada lagu Rosa. Kalau lagu Rosa itu waktu itu gue lagi jalan terus ngopi di coffee shop dan itu diputar lagu Rosa yang judulnya Pudar. Jadi orang Kamboja, orang Thailand tuh Seriusan? Gila, ada yang suka dengan lagu-lagu kita juga. Luar biasa ya pokoknya. Setelah tadi banyak banget yang di Karoyan sharing ke kita nih, gue juga sebenarnya pengen banget untuk coba bekerja di luar negeri, mau baik di Kamboja, di Maldives atau di luar negeri lainnya gitu kan. Gue kan orang awam yang sama sekali nggak tahu tentang luar negeri seperti apa, maksudnya kayak ruang lingkupnya atau orang-orangnya seperti apa gitu kan. Mungkin dari kalian sendiri kayak orang awam seperti gue dan mungkin orang-orang luar sana yang punya rasa takut, yang nyalinya masih cute, tuh sebenarnya gimana sih untuk cara menanganinya untuk bisa lebih stabil, untuk bisa menjalani kalau kita harus kerja di luar negeri gitu. Dan tadi cerita dari awal sampai sekarang itu pure dari pengalaman gue sendiri gitu, dari apa yang gue alamin sendiri gitu, dari benar-benar susahnya gitu, gimana sih kayak kita mau kerja di luar negeri kayak agent atau dan lain sebagainya gitu. Mungkin setiap orang kan beda-beda gitu, ada yang oh kayaknya nggak sama deh, nggak seribet lu, nggak gini-gini, itu kan beda-beda gitu. Tapi ini benar-benar pengalaman gue gitu, bagi gue sendiri sih awalnya tuh takutnya pasti ya, paham lah buat orang-orang yang memang mau kerja di luar negeri baru awam, pasti yang pertama dipikirin tuh bahasa Inggrisnya gimana gitu kan. Sejujurnya bahasa Inggris yang penting kalian tuh bisa dasar, nanti lambat laun juga selama 3 bulan masa transisi di sana, 3 bulan ruang lingkupnya memang bahasa Inggris, ya pasti kalian juga bakalan bisa gitu. Jangan sampai kalian memang udah bahasa Inggrisnya pas-pasan terus sudah dapat kesempatan buat kerja di sana, kalian malah kayak misalkan masih ngobrolnya sama temen, bukan nggak boleh ya, maksudnya masih ngobrolnya tuh berbaurnya sama orang-orang Indonesia aja. Nah di situ juga dibilang salah sih juga enggak, tapi kalian harus bisa nge-improve itu, harus gabung misalkan ngobrol sama dari beda negara gitu, dari Filipina atau dari apa gitu, biar itu nge-improve bahasa Thailand kalian. Karena sejujurnya buat orang-orang yang awal itu ya rasa takutnya pasti ya itu dari bahasa Inggris. Terus yang tadi gua tekenin lagi, yang kedua yang minimal punya modal tuh kayak uang. Ya itu uang tuh buat jaga-jaga aja kalau misalkan toh nanti kalian harus medical, kan kalau medical kan ada yang di medical giginya atau medical apa, itu kan otomatis nanti kalau misalkan di saat giginya misalkan ini nih ada giginya yang ini misalkan kayak mengganggu saraf atau apa dan sebagainya gitu, kayak temen gue harus dioperasi itu kan pakai uang sendiri juga gitu. Tapi dengar ada yang dirembes juga kalau misalkan, kalau nggak salah sih ada yang dirembes juga, tapi nggak semua kapal pesiar kayak gitu sih. Tapi ya minimal ya kalian punya modal juga. Jadi buat kalian jangan pernah takut untuk kerja di luar negeri karena nggak bisa bahasa Inggris. Karena waktu kerja di Maldives juga gue punya teman orang Indonesia datang ke Maldives. Ini jujur banget, dia pertama kali datang ke luar negeri itu disambut sama gue, kan dijemput karena posisinya gue libur, dijemput udah gitu dia naik ke kamar gue waktu itu karena gue tuh nitip
handphone itu, nitip handphone. Kebetulan temen orang yang baru itu adalah temennya gue, yang temennya gue itu udah vacation di Indonesia. Akhirnya gue bilang ke temen gue, coba deh gue nitip handphone, dititipin ke temen lu yang mau berangkat ke Maldives nih. Oke, dititipin. Pas udah sampai resort, dia ke kamar gue, terus dia ditanya sama temen gue orang Filipina, tanya kabar, how are you. Itu dibilang parah banget enggak sih, maksudnya ditanya how are you itu antara dia bingung, bukan yang nggak bisa tapi bingung, mungkin ya bingung ditanya sama orang yang benar-benar beda negara gitu, diem aja. Terus kata gue bilang, dia nanya kabar lu gimana gitu. Gimana ya, jujur harus disiplin, ini yang paling penting banget. Kalau lu mau kerja di luar negeri harus disiplin. Kalau lu memang kerja jam 7, sebelum jam 7 lu harus sudah datang. Mungkin kalau di dalam negeri lu masuk jam 7 mepet-mepet ya masih bisa ya dengan alasan macet ataupun apa gitu. Tapi kalau di luar negeri lu harus on time, datangnya on time. Ya minimal sebelum kerja tuh lu sudah grooming, udah beres dan sebagainya. Ada kebetulan temen gua ini yang baru itu, dia datang telat. Alasannya alarmnya nggak nyala. 2 kali datang telat. Pertama itu telat 5 menit, kedua 15 menit disuruh pulang ke kamar lagi. Terus sampai dibilang gini sama ex gua, kalau lu besok masih telat lagi, udah gua pulangin lu ke Indonesia. Akhirnya dia nggak telat-telat lagi. Tapi lambat laun udah 3 bulan, temen gue itu udah bahasa Inggrisnya udah Excellent banget ya. excellent banget ya. Dan dia mengalahkan rekor gue, dia udah mau 3 kali kontrak di sana, sedangkan gue cuma 1 kali kontrak. Nah, jadi apa yang tadi yang kita sudah dengar dan kita sudah saksikan itu adalah benar-benar true story yang sudah dirasakan dan sudah experience ya. Itu sebuah experience yang sudah dilakukan oleh sahabat saya ini, yaitu si Henda Royan ini. Jadi benar-benar tidak ada settingan dan tidak ada salah satu yang dibuat-buat atau yang dilebih-lebihkan gitu kan. Dan pokoknya dari apa yang tadi kita sudah sampaikan dan sudah kita sharing, pokoknya ambil positifnya dan buang negatifnya. Pokoknya segala sesuatu yang pengen kita raih itu harus benar-benar sungguh-sungguh dari awal. Harus dengan niat yang baik dan juga dengan tujuan yang baik juga, karena sesuatu dengan niat yang baik pasti hasilnya juga akan baik gitu ya. Niatin buat orang tua pasti. Betul banget. Segala sesuatunya emang harus dipikirkan untuk orang tua juga. Nah, senang banget pada kesempatan kali ini kita lagi. Kalau kerja di luar negeri, hawanya pengen pulang terus, selalu ingat kedua orang tua, pasti itu jadi motivasi buat kalian. Saya kayak dikerja di luar negeri, aduh pengen balik banget nih, bosen gitu, musik banget ya. Ingat kedua orang tua kalian, pasti kalian betah banget buat nyari uang. Nah, itu adalah motivasi langsung dari sahabat saya. Jadi harus memikirkan orang tua juga. Selama kita di sana, kita harus memikirkan orang tua juga, dan kita harus mengingat Allah juga kan, segala macam sesuatunya yang kita lakukan harus bismillah dengan niat yang baik juga. Nah, alhamdulillah banget nih pada hari ini kita sudah selesai pembuatan podcast ya. Thank you banget buat kalian semua yang sudah menonton ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Saya Adam Ismail Official pamit undur diri dengan sahabat saya Henda Royan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.